Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Andini dari kelas 12 SMA Negeri 1 Jatibarang. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri dan peserta Islamic Competition yang berbahagia. Nah, kita semua sudah tahu kan tentang anak berkebutuhan khusus? Yuk kita bahas tentang layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan Islami di kelas inklusi. Dalam latar belakang, konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat pemerkosaan sehingga anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Yang keempat, menurut Ashabuddin mendefinisikan ABK sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada kemampuan mental, emosi, dan fisik. Dan menurut Tasparsyah, ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, gangguan bicara, cacat tubuh, reportasi mental, gangguan, dan emosional. Juga anak-anak berbakat dengan inteligensi tinggi termasuk keadaan kategori anak berkebutuhan khusus karena memerlukan penanganan dari tenaga profesional terlatih. Yang kelima, berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa ABK adalah individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Children with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, antara lain anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Menurut WHO, juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi atau fungsi struktur, mengalami amputasi satu kaki, maka ia mengalami kecocokan kaki. Yang kedua, disability merupakan suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya perairan seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kaki, ia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas. Yang ketiga, handicap, suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berintegrasi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Adapun contohnya orang yang mengalami amputasi kaki
ia akan mengalami masalah mobilitas sehingga ia memerlukan kursi roda. Yang keempat, manajemen layanan khusus SLB Kabupaten Brebes dilakukan dalam hal-hal khusus, contohnya untuk membantu layanan dan treatment khusus pada siswa yang bersangkutan oleh psikolog yang hadir ke sekolah dalam seminggu sekali. Terjadwal siapa saja siswa yang akan mendapatkan pelayanan dan treatment khusus pada minggu itu, maka psikolog yang ada akan memberikan pada penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa ABK, sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusi akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan ketentuannya. Dalam implementasi pendidikan inklusi dan pendekatan Islami bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK di SLB Kabupaten Brebes belum dikatakan maksimal dan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SK penunjukan penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga pemenuhan sebagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi belum bisa memenuhi secara maksimal. Serta belum adanya guru pendamping khusus yang berlatar belakang pendidikan sekolah luar biasa atau bimbingan dan konseling untuk menerapkan pendekatan Islami dalam proses layanan. Mayoritas siswa di SLB Kabupaten Brebes adalah siswa ABK, sedangkan guru-guru yang ada adalah guru reguler yang minim pengetahuan tentang ABK di SLB Kabupaten Brebes. Bersifat otoritas karena penanganan keseharian atau kebiasaan penanganan siswa ABK sehari-hari saja. Menurut saya, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya adalah bagi pemerintah terkait perlu menjelaskan dan mengelola serta meninjau kembali perizinan serta implementasinya di sekolah dan membuat regulasi yang secara khusus menangani penyelenggaraan pendidikan inklusi terkait dengan kenyataan bahwa di sekolah mayoritas siswa adalah ABK. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler. Bagi sekolah yang mempunyai siswa ABK, harus aktif mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa ABK dalam segala hal sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK. Bagi guru, sudah semestinya meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusi dan pendamping secara mendalam kepada siswa ABK, khususnya pengguna metode maupun pendekatan Islami bagi ABK. Sekian presentasi esai dari saya. Bila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.